Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang punya son diberkahi Allah. Kulo kaget, kenceng pisan. Tapi kayaknya diulangi lebih enak ini ya. Semoga yang punya son tambah senang. Nanti sodakonya tambah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuenya udah habis belum? Udah. Minta panitia ya, karena ini nanti sampai jam 12, jadi minta lagi ke panitia. Kalau kurang berarti ya puasa. Biar 3 kali sunnah. Allah itu suka yang witir, yang ganjil. Bu, masih sanggup bu? Bu, masih sanggup? Sanggup enggak? Sanggup ngobrol apa sanggup dengerin? Dicek dulu jawab salamnya ibu-ibu kenceng apa enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para pengasuh pesantren. Tadi banyak pengasuh pesantren yang disebut, termasuk pesantren yang sholawatan ini Al-Hadi. Terus ada Pak Trisno Sutrisno Hadi Sutrisno, kiainya Ar-Rahman. Wabil khusus Sohibul Yayasan Kiai Haji Aji Abdul Aziz, yang sangat saya hormati dan saya banggakan bisa meneruskan jariahnya Kiai Sugino Abdul Rahman. Semoga menjadi jariah yang mengalir sampai hari kiamat, dan semoga beliau mendapatkan nikmat di kuburnya, dan semoga dikasih keluarga anak-anak yang ditinggal soleh-solehah semuanya. Saya minta dibacakan Al-Fatihah untuk Pak Sugino ya. Semoga beliau di sisi Allah mendapatkan tempat yang teristimewa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa khususan ila ruhi Ustaz Sugino Rahman. Al-Fatihah. Yang kami hormati para pemangku pamong RW RT di dua ya, berarti ada di Kalijaga, ada di Permata, ada di Taman Kalijaga, ada di Permata, dan juga istimewa Ar-Rahman, karena orang-orang Ar-Rahman ya jadi DKM-nya Al-Ikhlas, ya juga jadi DKM-nya Al-Amin, ya pokoknya banyak lah. Insya Allah dari jariah semuanya, dan ilmunya manfaat semuanya. Dan yang kami hormati pula yang luar biasa istiqomah Pak Yoyo. Semoga beliau dikasih istiqomah, dikasih keberkahan, rezekinya melimpah, dan dikasih kesehatan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, sehingga bisa memakmurkan Masjid Ar-Rahman, bisa ngomong anak-anak, bisa memakmurkan masjid, anak-anaknya jadi anak-anak penghafal Al-Quran semuanya. Dan semoga Ar-Rahman bisa mencetak semua santri-santrinya hafid Al-Quran. Dan hadirin hadirat bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, yang saya sebenarnya itu penduduk sini,
kenapa diundang gitu. Jadi kalau pas sambutan-sambutan tadi itu harusnya saya yang sambutan, yang ngaji orang lain. Karena saya juga di sini jadi ketua pembina. Lah kok saya diundang, ini namanya saya datang, ini namanya datang ke rumah sendiri. Tapi alhamdulillah sampai meluber, saya lewat aja nggak bisa tadi. Alhamdulillah, insya Allah di bulan Rabiul Awal ini barokahnya kita baca sholawat, barokahnya di bulan kelahirannya Rasulullah. Semoga kita semuanya dikaruniai syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma amin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, enggak aneh ya, tadi sudah sholawatan. Saya ingin mengenang Gus Dur. Apal sholawatannya Gus Dur ya? Masih ingat? Kita sholawatan sebentar. Walaupun suara saya tidak senikmat anak-anak tadi, apalagi senikmat Ustaz Adi Yaksa, luar biasa. Beliau juga istiqomah ngaji di sini, jadi ketemu saudara semuanya, dan Ar-Rahman menjadi berkat saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asani wa darati arfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami miwiti ingsun enten sing Jawa mboten nglalar sikirat kelawan maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asani wa darati arfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami yo para kanca priya wanita jambul ngaji laka nggur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara sareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa darati adbata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bersolawatan
karena sholawat ini luar biasa. Luar biasanya apa kalau nginget-nginget para kiai menyampaikan itu sholawat itu punya keistimewaan dibanding dengan amalan-amalan yang lain. Kenapa? Karena sudah ada stempel ayatnya. Stempelnya apa? Surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bu, nah gitu biarnya khawatirnya apa? Karena kegandangan tembok tidur gitu loh, khawatir bapak-bapaknya bubar, ibu-ibunya ada yang ketinggalan. Sholawat ini istimewa, luar biasa. Luar biasanya karena bukan sekedar kita orang Islam yang disuruh untuk baca sholawat, tapi di ayat ini Allah ngasih tahu bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersolawat. Jadi ingat sholawatnya Gus Ali kalau ngajak sholawatan. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Sopo gelem maca sholawat besok bakal oleh syafaat selamat dunya akhirat. Itu sholawatnya Usali. Ingetin kita bahwa sholawat itu luar biasa. Luar biasanya ada kisah dongeng gimana? Ada orang itu di kampung, tapi di kampung sini nggak ada. Sudah tukang semua dosa, pokoknya jadi kerjaan tiap hari. Semua orang tidak ada yang tidak tahu kecuali dia tukang bikin dosa. Lah kok ketika sepeninggalnya orang ini, nggak lama usianya, ada kiai cerita, saya waktu kemarin itu setelah sepeninggalnya orang ini kok dikasih mimpi sama Allah. Mimpinya nopo ya? Kasih mimpi. Kata orang sini berandalan, saya sendiri melihatnya juga berandalan. Lah kok dalam mimpi dia di dalam surga. Kisahnya waliullah ini. Ini kiai sudah levelnya wali. Ada orang tukang bikin dosa, terus dosa semua macam dia sudah kebiasaan. Semua orang sudah masyhur dia bikin dosa. Lah kok ada wali, ada kiai mimpi ketemu dia dalam surga. Tapi kiai ini juga bertanya, mahal, kumaha, kenapa bisa begini? Bagaimana sih keadaanmu? Sebabnya apa? Berandalan ini cerita dalam surga ketika ditemuin di emperan sama kiai ini, ngeten kiai, dilalah atau kali ganding kalau orang ini. Ya. Waktu saya keluar rumah, ya biasa, kalau ada rame-rame saya itu senang. Apa ngirain konser kayak begini, soundnya enak, ya. Ini saya jadi ingat yang punya sound aja, pokoknya soundnya luar biasa. Just berarti yang kita doakan pokoknya yang punya sound rezekinya lancar.
Nah, ini ketika sound ini dengar ada bass, ada treble yang enak, tak kirain itu konser. Orangnya selapangan penuh, parkirannya penuh. Jadi saya pengen mampir. Ini bintangnya siapa? Ini grup bandnya siapa? Lah kok ketika ke sana ada pengajian. Pengajiannya baca sholawat, ada grup sholawat, subhanallah. Ketika itu kiainya nyampaikan apa? Barang siapa yang membaca sholawat, sholawatnya dikeraskan. Itu tak angan-angan aja. Di sholawat dikerasin bagaimana? Sholawat kok dikerasin? Nah kok diteruskan sama kiai? Insya Allah dosanya diampuni sama Gusti Allah. Itu kok terus adem bagi saya. Kiai itu di panggung ketika nyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad, itu refleks saya teriak Allahumma sholli alaihi, ikut. Sak lapangan sholawat dia ikut. Ya ikutnya sebenarnya saya juga ikutnya kayak anulah, kayak kalau bapak-bapak ibu-ibu jamaah ketika sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Al-Fatihah makmum yang biasanya ingat tadi duit keselip di mana, karcis di mana, ingat apa-apa ketika waladdallin itu otomatis amin. Saya juga ketika kiai itu bilang Allahumma sholli ala Muhammad, lah kok refleks Allahumma sholli alaihi, ikut. Setelah itu pinginnya pulang, nggak pingin terusin. Lah kok di rumah sesek, terus berangkat dijemput malaikat Israil ya. Jadi nggak ada orang tahu. Saya baca sholawat, malaikat Israil jemput. Lah kok dihadiahin masuk surga, jadi nggak ada orang percaya. Jadi kiai waliullah ini cerita di masjid, kok bisa itu orang berandalan dikenal masyarakat kayak apa, hanya sekedar denger sholawatan, ikut bunyi sholawatan hanya karena kesenggol, gak sengaja saja diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana yang soleh dari kecil, yang soleh sudah puluhan tahun, sudah tahun kemarin, harusnya lebih ya. Dan di Cirebon lebih yakin lagi, apalagi sudah ketujuan Sunan Gunung Jati, ditambah lagi saya kemarin tepatnya waktu mondasi pondok, mondasi masjid, kedatangan Habib Said Basaiban dari Magelang, ngobrol, gak taunya cerita bahwa Habib yang marga Basaiban itu tidak banyak. Salah satunya adalah ada di Jombang. Nah, jadi nyeritain kabupaten saya, Syekh Sulaiman yang Mojo Agung, banyak. Gak taunya itu sesepuh pertama dzurriyyah Rasulullah datang di wilayah Nusantara itu ada di Cirebon. Makamnya ada di Gunung Jati. Monggo nanti dicari. Itu luar biasa. Betapa kita hidup di Cirebon, ketumbuhan para dzurriyyahnya Rasulullah, para kabar, yang kita punya kebiasaan baca sholawat minimal setahun sekali. Tapi kan tidak. Bahkan sampai Kanjeng Nabi ngingetin man sholla alayya yaumal jum'ah, barang
siapa yang baca sholawat padaku di malam Jumat, di hari Jumat, wahidan, sekali saja, sallallahu alaihi alfa, Allah akan mensolawati dia 1000 kali. Bayangkan Pak, solawatnya sekali, balasannya 1000. Siapa yang nggak mau? Itu luar biasa. Maka betapa orang, kalau saya dulu jadi ingatnya apa? Ketika saya dari kecil kalau keluar main atau bawa motor atau mau jalan kemana, itu mbah, ibu, bapak itu kalau pesen sederhana, kecuali sholawat ya deh, dan selamat. Pernah dengar gitu Pak? Nah, itu pesannya sederhana. Maca sholawat ya, sampai istilah selawat akhirnya apa? Kayak Yai Tresno kalau mau nyembelih mesti dapat selawat ya tadi. Oh lagi selawatnya, gak ada selawatnya dari selawat tempel. Nah, jadi sholawat luar biasa. Kanjeng Nabi dilahirkan ke muka bumi adalah anugerahnya Allah kepada seluruh bumi. Anugerahnya, kenapa? Amalan sekecil apapun, gerakan umat Islam sesederhana apapun akan dinilai ibadah. Dinilai ibadah. Bahkan kelahiran Rasulullah itu bukan sekedar umat Islam yang dapat. Kalau kita baca berjanji tadi rawinya mulai dari Abtadi'ul Bisnillatil Aliyah, sama kalau tahu terjemahannya syukurannya apa? Pohon-pohon bersyukur mulai yang buah itu langsung matang seketika, pingin diambil oleh orang-orang untuk selamatannya Kanjeng Nabi lahir. Bahkan kalau berjanji sampai makhluk halus itu ikut bersyukur atas kelahirannya Kanjeng Nabi. Kelahirannya saja. Bahkan di hadis Bukhari disebutkan apa? Ini saudaranya, kenal Abu Lahab Pak. Abu Lahab itu kayak apa jahatnya? Itu mamangnya Kanjeng Nabi. Mamang itu wak mamang, pokoknya berarti kakak adik sama bapaknya Kanjeng Nabi. Itu ada saudaranya yang mimpi ketika Abu Lahab meninggal. Ada yang mimpinya, aku bermimpi ketemu Abu Lahab. Mimpi mahaluka, iya kabarnya. Nanya kabarnya di neraka. Fakola, dia bercerita, di neraka nggak ada istirahatnya. Istirahat apa? Siksanya pagi, siang, sore, malam, nggak pakai detik, nggak pakai apa, wes nggak pakai istirahat. Kecuali kalau sudah maghrib hari Minggu, maghrib masuk hari Senin. Jadi kalender Hijriah itu ganti hari itu maghrib. Kalau sudah masuk hari Senin, dari Minggu itu maghribnya hari Minggu sore itu, malam Senin mulai itu dapat istirahat. Terus dapat apa lagi? Dikasih minum melalui sela-sela jari. Kalau digambarin dalam hadis itu apa? Diminum melalui ibu jarinya. Hanya kempeng Abu Lahab, tapi keluar air, dipakai minum seger, dan itu hanya hari Senin. Ditanya kenapa? Aku pun saat itu juga bertanya-tanya, ini ada apa? Malaikat menceritakan, ini karena engkau saat itu Suwaibah datang. Tahu Suwaibah? Suwaibah itu budaknya Abu Lahab, yang sering disuruh riwariwi, nganter apa, datang Tuhan. Aminah melahirkan, anaknya dinamai Muhammad, melahirkan.
ponakanku lahir. Kalau begitu kau bebas. Yang budak gak pakai bayar dibebasin karena adikku seneng, kau bebas. Bebas. Sudah kamu bebas, merdeka seperti aku. Kamu sudah bukan budakku lagi. Bersyukur, gembira atas kelahiran Nabi, walaupun kafir saja. Allah kasih keistimewaan karena lahirnya di hari Senin. Maka setiap malam Senin, hari Senin istirahat dapat minum. Bisa kempeng seminggu sekali. Kalau bapak-bapak kempeng seminggu sekali kuat Pak? Setiap malam? Bu? Laporan ini berarti. Itu Abu Lahab hanya seminggu sekali. Itu nikmatnya karena hormat kelahiran Kanjeng Nabi. Bayangkan kalau kita sudah Islam dari kecil, sholawatan jadi kebiasaan. Apa nggak yakin kalau kita mendapatkan lebih? Ada orang yang mengatakan bahwa sholawatan kok pakai dalil ini tidak ada yang nyangkal kalau itu hadisnya sahih. Siapa aja yang bersyukur atas kelahirannya Rasulullah, Allah akan berikan keistimewaan kepada mereka. Apapun hari yang dimana lahirnya Kanjeng Nabi jadi istimewa, bulan yang lahirnya Kanjeng Nabi jadi istimewa, tahun yang jadi lahirnya Kanjeng Nabi istimewa. Semuanya yang ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi jadi istimewa. Istimewa. Bahkan sampai jubah, koplok dan macam-macamnya ketika diteliti apa sih istimewanya? Nggak taunya apa? Yang sudah dipakai apa? Kalau kita mungkin bakterinya banyak. Itu orang-orang yang ahli, orang luar negeri yang hanya ingin tahu Muhammad istimewanya apa? Rambutnya diteliti, jubahnya, baju kayak apa, jamurin apa enggak, sampai saat ini tidak ada sama sekali. Istimewa. Yang semuanya berhubungan dengan Kanjeng Nabi istimewa. Istimewa. Jadi kalau Ar-Rahman ini malam ini dan seterusnya dan sebelum-sebelumnya juga memakmurkan masjidnya dengan sholawat, insya Allah jamaahnya dibarokai ulama, jamaahnya dijamin dapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Kita bisa bareng-bareng diserta Allah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini istimewanya. Tadi sudah dibacakan. Selain istimewanya apa? Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu suri tauladan itu contoh. Kalau di dalam berjanji di surat At-Taubah terakhir itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang Rasul itu dari bangsa kalian, dari bangsa manusia. Kenapa? Biar tidak ada alasan gak bisa nyontoh. Jadi Kanjeng Nabi itu mudah dicontoh, gampang dicontoh. Sehingga dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, Mbah Hashim, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Tebuiran, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, punya syair yang sekarang jadi booming di sinetron-sinetron. Aku pingin mencintai engkau dengan sederhana, sebagaimana cinta yang belum tersampaikan oleh awan kepada hujan. Itu syairnya Mbah Hashim, bukan syairnya sinetron. Bahkan ada beberapa tokoh nasional yang mencuplik ini tapi nggak kasih nama Mbah Hashim. Kalau webnya hubungan dengan saya luruskan. Ketepatan saya ngaji mutawatir kitab itu dengan Gus Iso, cucunya Mbah Hashim. Jadi kita luruskan, ini ada di kitab ini, mohon tidak diaku-aku.
Yang saya kedua, aku ingin mencintai engkau dengan sederhana, sebagaimana cinta yang belum sempat tersampaikan oleh api kepada kayu bakar. Sehingga Pak, dalamnya kita apa? Mencintai Rasulullah yang sebenarnya kecil-kecil. Senyumnya, bagaimana Rasulullah tutur katanya, bagaimana bangunnya, bagaimana tidurnya beliau, bagaimana makannya, macam-macam makannya kayak apa gitu. Jadi sederhana. Mencintai Rasulullah dengan sederhana, bacanya sholawat nyari yang sederhana. Jadi sederhana, nggak pakai yang luwih-luwih, apalagi sekarang lagi diuji apa pakai karikatur. Di Paris lagi ngetren ya, semuanya pilihnya. Loh, kita diuji apa? Bisa nggak kita mencintai Rasul tapi cara meluapkannya, cara menyampaikannya tidak melampaui batas ajarannya kanjeng Nabi. Kita sudah dikasih tahu bahwa belum sempurna iman seseorang itu kalau belum mencintai Rasul, mencintai kanjeng Nabi di atas yang lain, di atas keluarganya, di atas anaknya, di atas orang tuanya, di atas istrinya. Iya, tapi kalau anarkis, merusak, apalagi sampai keluar dari aturan Islam, nggak perlu dikoreksi. Ini luapan cinta, ini luapan benar-benar cinta, benar-benar marah karena Allah dan Rasulnya atau tidak. Sahabat Ali radhiyallahu an itu ketika harus menghukum orang karena punya kesalahan, dihukumnya harus kisos, harus membalas. Gak taunya saat mau membalas, Ali bin Abi Thalib diludahin. Dongkolnya keluar, akhirnya apa? Ali gak jadi balas. Sampai yang lihat nanya, Ali tinggal ngaplok saja kok. Kalau sebelum dia ludah, aku ingin balas sesuai dengan aturan Allah, lillahi ta'ala. Tapi ketika sudah meludah, jadinya mangkelnya karena diludahin dia. Aku takut itu hanya godaan setan, syahwatnya yang mendasari. Nah, kita bagaimana cara meluapkan cinta, bagaimana kita untuk membalas penghinaannya orang-orang, maka perlu ngaji. Biar kita enggak anarkis, biar kita enggak melampaui batas-batas akhlak dan aturannya Islam. Bagaimana sih balas? Tapi kalau mau nyimak keterangannya Gus Dur dulu luar biasa. Bagaimana kita ngomong orang, bagaimana ini orang benci itu cari sebabnya apa? Apakah karena memang gak paham, belum kenal? Nah, kalau belum kenal, kenali. Atau sebenarnya karena perilaku kita yang bikin mereka benci. Karena apa? Ada tokoh yang nyampe mengatakan apa? Umat di luar Islam itu mereka tidak baca Al-Quran, tidak baca kitab, tidak baca hadis, tapi mereka membaca perilaku kalian. Perilaku kita yang dibaca, Pak. Kenapa kita itu dibilang anarkis? Ya karena kita modelnya kalau apa-apa melampaui batas hanya karena berani mengatasnamakan Islam, tapi perilakunya nggak Islam. Maka perlu apa? Perlu ilmu, sehingga biar cinta kita benar-benar. Sehingga sholawat kita bukan sekedar sholawat di lisan, tapi benar-benar kita merasuk jiwanya Rasulullah, hadir menjadi akhlak kita, bisa menjadi uswah kita, menjadi contoh teladan betul-betul. Ini yang penting, bagaimana menjadi perilakunya Rasulullah, karena innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu sudah menjelaskan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk apa? Menyempurnakan akhlak, budi pekerti, sopan santun. Siapa ke siapa
tua ke muda, suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua. Itu semuanya bagaimana? Rakyat ke pemerintahnya, pemerintah ke rakyatnya, semuanya ada aturannya. Di Islam tidak ada, karena sudah dilabelin al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah sempurna agamanya, nikmatnya sudah sempurna, semuanya sudah. Berarti permasalahannya hanya di perilaku kita. Jadi sholawatnya ayo diresapi. Apapun yang datang dari Rasulullah, wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul ambil. Bukan teriak-teriaknya saja untuk nutupin nggak bisa ngaji. Allahu Akbar. Tapi nggak taunya perasaan yang begitu nggak pernah dijadwal khotib. Ya? Saya pernah ketemu orang yang pingin jadwal saya di sebuah masjid, sampai tak omong, kenapa harus saya? Sampai kan yang tukang demo, harusnya sampean. Ya, karena saya sih yang lebih mumpuni. Loh, lah kalau memang lebih mumpuni sampai jadi komandannya nomor 1 kalau demo. Nah, ini juga perlu menjadi pelajaran buat kita. Bukan untuk nyalahin siapa dan siapa. Biar apa? Akhlak Rasulullah, sholawat Rasulullah itu benar-benar meresap. Meresap. Saya sebenarnya ya tersentuhnya dengan sholawatnya Gus Ali itu enak. Mergodo kurang sholawat ing akhire uripe ora nikmat. Apal Pak? Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal bisa kita bareng. Kopel di sini. Mergodo kurang sholawat, sholawatnya nggak merasuk, nggak dijiwai. Ing akhire uripe ora nikmat, gampang kejegur maksiat, uripe jadi tersesat. Halo? Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sakit Bu? Bisa? Ayo bareng sih, bisa nggak? Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Pak, sakit Pak? Iya. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Wah, berarti kurang nih ngapal. Nanti sini kan ada bandnya Ustadz Kiai Sutrisno Hadi. Nanti diapalin biar jadi grup musik religi apa gitu. Ar-Rahman band mono bandnya nih. Jadi kembali lagi bagaimana meresapi sholawat. Biar apa? Benar-benar orang sholawat ini bisa menjadi wiridan sakti yang bikin Allah mengabulkan seluruh doanya, seluruh kepinginannya. Sehingga betul-betul kita meresapi istilah sholawat yang sudah lumrah lah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Karena Rasulullah kita di sholawat nariyah juga ada yang sampai Allah memberikan qadha'ul hajat, yakni
mutuskan hajat itu jadi dikabulkan. Tuhdha bihil hawaid wa tunalu bihil raghaib. Kalau mau meresapi sholat luar biasa, sehingga apa? Mudah. Bagaimana kita lihat saja Rasulullah, karena perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Baik orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin-pemimpin kalian. Tinggal kita prakteknya. Maka penting pengajian, penting ngaji. Jadi luar biasa, apalagi ini subhanallah ada apa ini ex-bannernya Yai Haji Abdul Aziz, rutinan kitab Riyadhus Sholihin. Riyadhus Sholihin itu artinya tamannya orang-orang yang soleh. Jadi di situ banyak amalan, bahasnya taubat, bahasnya istighfar, bahasnya silaturahim, bahasnya macam-macam. Itu luar biasa. Itu amalan-amalan. Jadi yang pengen nambah ilmu, subuhnya hari Minggu, hari Ahad besok hadir, ada kajian ini. Kiai Haji Abdul Aziz, insya Allah rutin Ustaz ya, rutin tuh subuhan. Kalau sudah subuh hari Minggu rutin, tinggal ditambahin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dirutinin. Biasanya rutin sendiri, ditambah lagi besok sama istrinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan ini sudah dikasih jalannya oleh Allah itu melalui Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang Rasul dari kalian, sama-sama manusia. Dalam surat Al-Kahfi Allah juga menjelaskan, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilaihi. Bedanya adalah Rasulullah dapat wahyu, sama manusianya. Biar kita tidak ada alasan gak bisa nyontok, gak ada. Bahkan sampai subhanallah, dermawannya Rasulullah itu paling dermawan. Kanjeng Nabi paling dermawan, apalagi kalau Ramadan digambarkan dermawannya Rasulullah kayak angin, nebes dermawannya luar biasa, tinggal ditiru. Dan ini kita doakan para donatur supaya Allah kasih keberkahan hidupnya, rezekinya dilipat gandakan, dan anak-anak keluarganya jadi soleh-solehah. Gitu. Jadi semuanya luar biasa. Hikmahnya adalah, tapi bagaimana, kembali lagi, kenapa sih kok hidup kita kok begini-begini saja? Nah, berarti perlu dikoreksi. Sholawat kita apakah sudah meresap sampai ke hati, ke pikiran, menjadi jiwa kita sehari-hari atau tidak? Penting. Tapi memang ini juga ada tuntutan, bukan sekedar umatnya. Para wali sampai sudah dirangkum perjalanan dakwah sampai hasilnya kayak apa? Dalam sihir lir-ilir. Apa lir-ilir? Halo? Bu? Mau sholawatan? Lir-ilir apal enggak, Bu? Enggak? Oh, enggak, kalau enggak jadi. Lir-ilir, lir-ilir, tandure usumi lir tak ijo, royo-royo tak sengguh, ten anyar, temanten anyar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
bil hadi Rasulillah wa kul bidilillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Lir-lir yang dikasih oleh kalimat pertama sama para wali itu lir-lir. Jadi para ustadz, para kiai, para dai, para penyebar agama, pembawa ngaji ini, guru-guru ngaji harus bisa jadi ilir. Tahu ilir Pak, Bu? Tahu tukang sate? Tahu? Alhamdulillah. Nanti kalau pas belok tinggal ingat saya, gitu ya. Suruh jadi ilir. Ilir itu yang pertama ada nggak ilir itu kandel Pak, tebel, kaku, nggak ada. Yang ada tipis, lentur bisa nganan, bisa ngiri, bisa menghasilkan angin. Itu ilir. Ilir itu kipas yang bisa ngademin, lentur nggak kaku. Nah ini sifat dari guru ngaji harus fabima rahmatin minallahi lintalahu. Karena sifat rahmat, sifat kasih, belas kasih itu mereka mau. Makanya kalau ngurusin subhanallah ar-Rahman, orangnya sabar-sabar, ya, lembut-lembut, nggak sampai lo. Kalau di masjid yang lain Pak, anak-anak rame saja dibentak, anak sopo, anak bapak. Loh itu terkadang ada, bahkan ada orang tua yang punya pemahaman apa? Jangan ke masjid, sudah sunat belum? Itu juga ada yang ngubungin anak. Nah, bayangkan Pak, ngaji nggak boleh kalau belum sunat, ke masjid Jumatan nggak boleh kalau belum sunat. Sunatnya SMP. Wes, itu sampai gede sampai tua gak bakal kenal masjid, gak bakal kenal ngaji. Jadi guru ngaji bener-bener harus jadi ilir, yang bikin adem anak-anak, ya adem ya kerasan. Subhanallah, saya seneng Kiai Haji Abdul Aziz bikin bimbel. Biasa ya, ada bimbel, bimbingan belajar. Jadi apa, semuanya kesengsem, bisa sore rame anak-anak belajar di masjid sampai ratusan. Insya Allah ini jadi amal jariahnya Kiai Haji Abdul Aziz. Semoga beliau tetap dikasih istiqomah oleh Allah, keluarganya dikasih berkah, rezekinya banyak, dan masih sanggup kasih kesehatan biar bisa dampingin jamaah Ar-Rahman, ya. Insya Allah kita doain semuanya, apalagi Pak Yoyo ini luar biasa. Saya kalau kesini jam 3 Pak Yoyo sudah ada di depannya imaman, sudah nyiapin. Haji ketika datang sudah siap. Itu jariahnya Pak Yoyo, luar biasa. Apalagi yang lain, dibantu yang lain, luar biasa. Jadi insya Allah Ar-Rahman cerminan bahwa masjidnya makmur dan semuanya penghuninya kayaknya sudah wajahnya penghuni surga. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah perjalanan Tanggure Sumilir, tak ijo royo-royo, sudah banyak begini, pesannya wali apa? Bocah angon, penek no blinding kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodot iro, kanggo basuh dodot iro. Bocah angon itu kullukum ra'in, kalian semuanya itu bocah angon. Sing ngangon rakyat, ngangon jamaah, ngangon tonggo, ngangon anak, ngangon bojo. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya tentang rakyatnya, rakyat.
Rakyatnya ingin mau diapain, dipertanggungjawabkan, dimintain tanggung jawab. Ya, semuanya dimintain. Maka kalau sudah ramai begini, yang berperan itu pamong desa, RT, RW, lurah sampai ke atas. Itu sudah harus turun. Bahkan sampai di sebuah hadis di kitab Targhib wa Tarhib itu soal sholat Jum'ah saja yang turun tangan harus pemerintah. Karena apa? Jumatan itu sudah sekampung, senegeri itu yang hadir. Luar biasa. Jadi itu sudah bocah angon. Bocah angon pengen no blimbing kui. Blimbing itu dimaksudkan ada sisi 5. Itu ada mulai rukun Islam ada 5, sholat ada 5 waktu. Melihara itu menjadi istiqomah itu yang berat. Bahkan Pak, maaf nih, kalau mau jujur nyari penggantinya Pak Yoyo, pengen tahu bapak-bapak punya calonnya siapa sih? Kayaknya berat deh. Jadi ketua DKM-nya kayaknya terusan ini Pak Yoyo. Karena apa? Harus istiqomah. Pengen no blimbing kui, lunyu-lunyu yo. Pengen no, memang licin, apalagi musim hujan. Tapi jawabannya anu santri sekarang mudah. Kalau musim hujan sih rontok sendiri ya. Gak usah dipen, gedrok ya rontok. Dan ini wali-wali sudah ngasih apa? Lunyu-lunyu sulit memang. Ya penek no kanggo sego mengko sore, kanggo bekel nanti ketika sudah senja. Ketika kita sudah STW setengah A, setengah abad, setengah tua, itu akan apa? Manen kalau sudah tua nih. Manen apa? Dulunya manen apa? Dulunya nanam apa? Oh santri, oh anak, oh istri, oh tetangga. Baik ketika kita sudah senja, maka panen kebaikan itu. Kanggo sego mengko sore. Nah, dan ini semuanya Gondomono Jrumatono kanggo sego mengko sore. Semuanya itu memang susah, robek-robek, lunyu-lunyu, perjalanannya luar biasa. Mikir pedai pinggir Gondomono Jrumatono itu semuanya anak angon, bocah angon penekno blimbing kuwi. Lunyu-lunyu yo penekno kanggo basuh dodot ira. Dodot itu baju. Baju itu rasukan ageman. Ageman itu yang dimaksudkan agomo. Kalau dulu orang Jawa itu ageman, pusoko itu ada sabu inten, keris apa itu? Nogo sosro, sabu inten ya, yang Jawa. Nanti yang menceritakan Nogo sosro sabu inten ada Kiai Hadi Sutrisno dalamnya YouTube. Nah, bisa nanti punya channel beliau. Jadi bisa di subscribe sama, jangan lupa like ya. Jadi ini semuanya sudah digambarkan. Biar apa? Ini apa? Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulani, ya surau-surau gurih. Yakni apa? Mumpung sekarang masih kuat jembar kalangane, kita bisa kesana masih enteng Pak. Mungkin yang usia 30, 40, 50 masih enteng. Tapi yang sudah usia 60 kena angin, kena gerimis sedikit kerokan Pak. Bener. Temennya kalau yang sekarang masih hembody ya, oh sudah wangi kemana-mana. Tapi kalau sudah 60 remason, balsem, sudah begitu. Sudah nggak pakai, ini kerennya pakai apa, merek apa, sudah nggak ada. Yang ibu-ibu dulunya pakai Pons, pakai apa, whitening, black apa itu, block, sunblock apa itu, paping block. Tapi kalau sudah 60 nggak pakai semua, paling remason, balsem, geliga, itu yang paling enak ya sudah, paling harum. Loh, ini sudah digariskan oleh perjuangan di negeri kita, para wali sudah ngabari. Maka mumpung masih muda, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulan, bukan rembulan yang
ini matanya masih jelas, ayo ngaji. Karena apa? Yang sudah 60 sudah burem Pak, sudah mau siapa yang lewat sudah sama semua, pertanyaannya sama, ketemu siapa aja, siapa ya, sudah begitu semuanya. Karena apa? Sudah wajahnya nggak ada yang kenal, matanya sudah rembulannya serbu. Jadi sudah diingetin, maka mumpung masih muda, ayo Ar-Rahman majelisnya, ngajinya dimulai, semangat diramekan. Kalau memang nanti seandainya wah Ar-Rahman sak munu, masa enggak nanti kalau penuh enggak muat, jalan juga masih panjang. Insya Allah jamaah di jalan juga insya Allah ikhlas. Apalagi nanti kalau pas ada dilebarkan lagi, apalagi yang sana-sana bisa dibeli, sana bisa dibeli, sana bisa dibeli, wah jadi Ar-Rahman semua. Pak Yoyo nanti ngangkatin wakil DKM bidang Satras, bidang kebersihan, ya. Jadi itu yang penting sudah digariskan. Tinggal kita bagaimana mendakwahkan ajarannya Kanjeng Nabi, benar-benar sholawatnya ini sholawat yang bisa merasuk dalam hati jadi perilaku, biar nggak ada tanda tanya. Pak, yang dari dulu saya begini sholawat yang nggak berhenti, tapi hidup ya begini aja, ya berarti butuh dikoreksi lagi. Sebenarnya gimana sih? Kenapa sih istri saya begini? Ya dikoreksi lagi. Kenapa sih? Kenapa? Semuanya koreksinya kembali pada diri kita, karena pesannya sudah apa saja, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dicegah sekuatnya. Semoga kita semuanya barokah dan semoga kita semuanya dikumpulkan menjadi ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita dicatat sebagai umat yang cinta Kanjeng Nabi. Ala ini wa ala dini salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah sudah jam 10 kurang 2 menit, pas dipakai untuk pamit. Dari saya cukup, dan semoga subuhnya jangan kesiangan. Subuhnya tetap kembali, ibu-ibu juga jangan hanya sekedar sekarang pengajian hadir, subuhnya hadir, pengajiannya Kiai Haji Abdul Aziz. Insya Allah ilmunya banyak, manfaat buat kita ya. Semoga kita semuanya bisa diringankan oleh Allah, melangkah ke masjid, membuat keluarga kita barokah. Kalau keluarga kita barokah, ya di kampung kita akan barokah. Kalau kampung kita barokah, insya Allah negeri kita benar-benar gemah limpah loh binawi toto tenter tertorajo, atau bahasa Arabnya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga kita semuanya dicatat menjadi ahli negeri yang takwa, dan semoga karena nanti ada doa dari Pak Haji Sutrisno, Kiai Haji Sutrisno, insya Allah saya cukupkan dari sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Fatihul Muhadi SAG yang telah menyampaikan tausiahnya yang luar biasa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu doa, insya Allah akan dipandu oleh Yang Terhormat Al-Ustaz Haji Sutrisno selaku seksi dakwah Masjid Ar-Rahman. Kepada Al-Ustaz Haji Sutrisno kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya dalam baca sholawat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basitul yadaini bil atiyah, ya man idza rufi'at ilaihi aqul atikabah, ya man tanazzaha bi dzati wa simatil ahadiyah an ayyakuna lahu biha nadhair wa ashbah, ya man tafarrada bil baqa'i wal kitabi wal azhariyah, ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwa, ya man istanadal anamu ila qudratil qayyumiyyah wa syadda bi fatihi min asdar rusadahu wa stahda. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah allati azzakat min dhulumati syarriyah wa natawassalu ilaika bi syarafid dhatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi surati wa awwalahum bi ma'na wa bi alihi kawakib amil bariyah wa sabinatis salamati wan najah wa bi ashabi wal hidayati wal afdaliyah alladziina badalu nufusahum lillahi yabtaghuna fadlan min Allah wa bi hamlati syariati wal manaqib wal khususiyah alladziina istabshiru bi ni'matin wa fadlan min Allah anta wa biquna bil aqwali wal a'mal li ikhlasiniyah wa tujila li kulli min hadirin wal ghaibina matlabahu wa mulah wa tukhallisuna min asli syahwati wa adwa'il qalbiyah wa tuhaqqiqu lana min amali babi qadrana wa yakfina kullu mudlihimatin wa bariyah wa la taj'alna mimman ahwahu dhabah wa dunya lana min husnil yaqini qutaman daniyatan janiyah wa tamhu ana kullu dhanbin janaina wa tashkura li kulli minna ghaibahu wa tajawu hasbu wa iyyah wa tusahhila lana min salihil a'mali ma zazira wa ta'umma jama'ana hadi min ghasaini man kasaniyah bi rahmatin wa maghfiratin wa tudima amman siwaka gina. Allahumma innaka ja'alta li kulli sayyidin maqaman wa masiyah wa li kulli rajulin ma amalahu bi garajah wa qad sa'alnaka rajina mawahibaka la dunya fahadib lana ma minka rajawna. Allahumma amin rawati wa aslih rawati wa ra'iyah wa amdimil ajra liman ja'ala hadal khaira bi hadal yawmi wajra. Allahumma ja'al hadhihi baldata wa sayra biladil islam aminatan rafiyah wasqina khaisan ya'umun siyabu sayyidihi sababa wa ruba wa bilana jihadil burudin muhamrabatil mawalidiyah sayyidina Ja'far min ilal barzanji nisbatuhu wa muntawa wa hajib lahul fawza bi qurbika wa raja wal umniyah waj'al ma'al muqarrabina makilahu wa sukna wasdir lahu wa ibahu wa jazahu wa asrahu wa iyyah wa qadi biha wa qariha wa man asraqa ilaiha sam'ahu wa asra. Allahumma wa salli wa sallim ala awwali qabilin litajalli min haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa bala ma syunifatil adanu min wasfi duri bi iqrati jawhariyah wa lahalat sudurul mahadilil munifati bil uqudi kula wa afdalus salati wa taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khadimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz Hadi Sutrisno yang telah memandu doa. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah tiba kita di acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa berkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.